Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Oke, kembali lagi bersama dengan saya Nurul Aulia. Pagi ini saya rasanya pengen bincang-bincang seperti itu. Jadi memang sebenarnya sudah lama sering membaca buku, tapi baru terakhir-terakhir ini kepikiran untuk berbagi. Kenapa kepikiran untuk berbagi? Karena ya itu pada intinya dakwah pemikiran seperti itu. Nah, kali ini coba kita akan membuka buku, Nah, sebelumnya salah satu landasan saya kenapa melakukan sharing seperti ini sebagai bentuk untuk mengikat ilmu itu sendiri. Ilmu itu akan mudah dipahami, akan mudah tertanam ketika dia berusaha untuk diajarkan ataupun diamalkan seperti itu. Saya juga teringat bahwa ada kata-kata hikmah seperti ini. Oh iya, ini pesan dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa tidur manusia itu tidak boleh lebih dari 8 jam per hari. Kenapa? Ketika ia tidur 8 jam per hari ataupun lewat dari 8 jam per hari, jika usianya cukup sampai 60 tahun, maka sepertiga waktunya itu adalah untuk tidur. Sepertiga itu jika usianya 60 tahun, maka 20 tahun itu adalah untuk tidur, seperti itu. Kemudian juga bahwa waktu tidur Rasulullah SAW itu ada 3. Yang pertama adalah ketika setelah Isya, kemudian sebelum subuh, kemudian mendekati duhur. Nah, ya kurang lebih seperti itu. Kemudian Imam Al-Ghazali membagi waktu malamnya menjadi 3. Yang pertama waktu untuk menulis ataupun waktu untuk membaca. Kemudian waktu untuk sholat. Kemudian waktu untuk istirahat. Kemudian sholat lagi kembali. Nah, di sini saya memaknai bahwa pentingnya waktu untuk berbagi seperti itu ataupun menghasilkan karya. Dan salah satu bentuknya itu adalah, menurut saya adalah dengan membuat sharing-sharing seperti itu. Oke, kembali juga bahwa jangan lupa memberi makan diri kita dengan makanan yang bergizi. Manusia itu terdiri dari akal, pikiran, maka saya di sini membawa buku-buku. Kemudian juga ada Al-Quran dan zikir, itu sebagai makanannya hati. Karena hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang, dan salah satu bentuknya itu adalah dengan Oke, lanjut ya. Kali ini kita sharing-sharing buku berkaitan dengan Ibu Sekuat 1000 Laki-laki. Buku ini sebenarnya sudah agak lama sih saya baca, tapi berusaha untuk nge-review kembali. Jadi judul bukunya itu Ibu Sekuat 1000 Laki-laki, ditulis Ibnu Yatiniyah. Jadi buku ini adalah 11 kisah inspiratif para ibu dalam mendidik anaknya menjadi soleh, cerdas, sukses di tengah keterbatasan materi, waktu, fisik, dan pendidikan. Nah, di sini dikatakan bahwa wanita solehah itu lebih baik daripada 1000 laki-laki yang tidak soleh. Hadis riwayat Abdurrahman bin Auf. Jadi kalau menurut saya, saking pentingnya sosok wanita itu ya, menurut saya dia adalah ruh. Coba bayangkan, ketika di dalam rumah itu tidak ada sosok wanita seperti itu, tidak ada sosok perempuan seperti itu.
perempuan ini memiliki kepekaan di dalam hal dia memang memiliki insting mau bersih-bersih, menyiapkan makanan, mengecek A, B, C, D, apa-apa yang ada di dalam rumah, seperti itu. Kemudian buku ini menurut saya ini sangat tepat dibaca oleh seluruh kalangan seperti itu. Termasuk anak kecil pun menurut saya sudah bisa. Maksudnya dalam artian akalnya sudah jalan, mereka ada kemauan untuk membaca, bisa diarahkan untuk membaca buku ini. Dalam artian bahwa cara memandangnya adalah anak-anak itu dipersiapkan untuk menjadi seorang istri, seorang ibu, dan mereka juga dipersiapkan untuk menjadi masyarakat. Begitupun anak laki-laki pun menurut saya ini tidak menjadi masalah begitu untuk dibaca oleh anak laki-laki, dibaca oleh anak perempuan. Karena kenapa? Ini adalah berkaitan dengan keilmuan. Ada waktunya ilmu itu akan dimanfaatkan seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, jadi di sini memang kisah-kisah inspiratif bagaimana untuk menghasilkan produk-produk yang soleh. Jadi menurut saya buku ini adalah keteladanan ataupun manajemen bagaimana menghasilkan produk-produk yang soleh. Di dalam buku Adab Murid dan Guru, di situ ku anfusakum wa ahlikum naro, Quran Surah Tahrim ayat ke-6 kalau nggak salah ya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu ditafsirkan bahwa didiklah dengan ilmu dan ajarkanlah adab, seperti itu. Oke, kita lanjut kepada buku ini. Nah, di sini prakatanya diangkat bahwa Allah berfirman, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang keturunan yang lemah dan mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Nah, jadi begitu pentingnya takwa itu. Nah, di dalam buku ini, dalam buku Al-Wafi ataupun terjemahan hadis ditafsirkan bahwa saya lupa, kayaknya di dalam buku itu deh. Takwa itu dapat dimaknai bahwa malaikat tidak menemukan Allah tidak menemukan kelalaian ketika kita berada di dalam sendirian. Manusia tidak kurang lebih seperti ini. Manusia tidak menemukan celah pada diri kita. Kemudian malaikat tidak menemukan celah keburukan kepada harian-harian kita ataupun amal-amal kita. Dan Allah tidak menemukan celah di dalam kesendirian kita, seperti itu. Ya, kurang lebih itu diantara makna takwa. Walaupun banyak tafsir, banyak pemaknaan yang berkaitan dengan kata takwa itu. Takwa itu adalah malaikat, manusia, dan Allah tidak menemukan celah keburukan di dalam diri kita, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di dalam daftar isi ini bisa kita lihat bahwa di sini adalah keteladanan perempuan-perempuan. Bagaimana sosok perempuan mampu menghasilkan produk-produk yang soleh, dalam artian bahwa mengoptimalisasi peranan laki-laki yang ada di sekitarnya. Jadi menurut saya bahwa begitu pentingnya perempuan itu cerdas. Karena kenapa? Mereka akan mendorong bagaimana laki-laki di sekitarnya itu agar bisa optimal secara keseluruhan. Optimal secara kehalifahannya, optimal secara kehalifahannya ataupun keamanahannya ataupun amanah dengan apapun amanahnya, seperti itu. Buku ini sangat menarik. Saya pun telah membaca buku ini, ada beberapa hikmah yang dapat saya petik. Di antaranya termasuk buku ini ada 11 kisah, kemudian berjumlah 256 halaman. Saya belinya ini murah kok kemarin. Berapa ya? 60.000 kah atau 30-an kali ya? Atau 40-an? Saya lupa. Oh ya, ini ada harganya. 55.000. Saya belinya 55.000.
di dalam sini yang saya dapat bahwa kan di dalam Islam itu kan banyak nilai-nilai, tetapi ya tergantung kita mau mengangkat yang mana seperti itu. Termasuk di dalam sini adalah bagaimana keutamaan menjaga wudhu. Ada juga yang amalan-amalan yang dia rutinkan seperti itu kan. Termasuk di dalamnya ada menjaga wudhu. Dari menjaga wudhu itu menjaga kesucian, kemudian anak-anak itu pun menjaga kesuciannya seperti itu. Kemudian ada juga yang senantiasa berpuasa, bagaimana mengoptimalisasi dengan puasanya. Kemudian ada juga cerita dari sini bahwa Mbak Wiwi, kita baca saat ini ya, Mbak Wiwi. Sebenarnya banyak kisah sih di dalam sini. Nah ini metode Wiryaningsih dalam mendidik anak-anaknya. Kata Mbak Wiwi bahwa suami bertugas menyediakan rumah dan istri bertugas mengisinya. Suami berkewajiban mencari nafkah dan istri berkewajiban mengolahnya. Suami bertugas memimpin istri dan anak-anaknya, sedangkan istri dan anak-anaknya wajib mematuhi dalam koridor Al-Quran. Suami dan istri sudah memiliki tugas masing-masing untuk meraih cita-cita yang sama, yaitu ridho Allah. Kemudian, bagaimana metode Mbak Wiwi dalam mendidik anaknya? Nah, dalam buku Izzatul Jannah dan Irfan Hidayatullah, 10 bersaudara bintang Al-Quran, dijelaskan bagaimana cara Ibu Wiwi bersama suaminya mendidik anaknya. Yang pertama, mengajarkan Al-Quran sejak usia 4 tahun. Doktrin yang ditanamkan dalam keluarga adalah Al-Quran merupakan kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kedua, jangan terlalu mengandalkan sekolah. 2/3 keberhasilan pendidikan di rumah. Keberhasilan pendidikan anak adalah hasil integrasi kedua orang tuanya, bukan sekedar tanggung jawab ibu, sementara bapak beraktivitas mencari nafkah di luar rumah. Malah sebenarnya tanggung jawab seorang ayah lebih besar dibandingkan ibu. Contohnya, ketika ada anak ketahuan mencuri, Rasulullah memanggil ayah dan dari anak tersebut, bukan ibunya. Suami membangun visi keluarga, sementara istri mengisi kerangka visi itu. Sejarah mencatat orang-orang soleh dibentuk oleh ayah yang mengerti akan perannya dalam mendidik anaknya. Contohnya, Imam Syafi'i ditinggal wafat ayahnya ketika berusia 6 tahun, namun visi sang ayah sudah pindah ke ibu. Yusuf Qaradawi berkata, dahulu saya tidak tahu mengapa ayah mengkondisikan saya hafal Al-Quran di usia 10 tahun. 5. Keluarga ini begitu tinggi perhatiannya terhadap anak dan pendidikan. Contohnya, perhatian pada kebersihan tubuh meliputi memotong kuku, membersihkan telinga, dan lain-lainnya. Catatan tentang keberhasilan anak dan hasil ulangannya juga tersimpan sebagai bahan evaluasi. Setiap liburan, mereka selalu mengajak anaknya ke toko buku. 6. Visi yang ada di kepala adalah anak-anak